Bab 1001, bunuh dengan satu pedang. Samar-samar, ada darah mengalir di mata Rune, dan bergetar hebat, ini tandanya tidak bisa menekan tubuh Buddha teratai emas. Melihat pemandangan ini, meskipun wajah 6 makhluk abadi yang kuat berubah, mereka masih terlihat tenang dan jelas bahwa situasinya terkendali. Bus! Tiba-tiba, kekuatan terlarang keluar, dan tubuh Aiden dan Buddha teratai emas tenggelam secara bersamaan. Segel ilahi, tekan untukku. 6 dewa surgawi yang kuat berteriak serempak, melepaskan aura yang kuat. Dipimpin oleh leluhur abadi surgawi dari Sekte Pedang Feilai, mereka berenam masing-masing menciptakan segel dan bergabung ke dalam Eye of Runes. Dalam sekejap, aura tak terduga mengalir keluar dari Rune Eyes. Bintang-bintang berguncang dan di langit, meteorit besar berubah menjadi api padang rumput, sambil menghancurkan kehidupan dalam jarak 100 mil, mereka meledak dengan kekuatan pemusnahan yang lebih mengerikan. Sepertinya akhir akan segera tiba. Penglihatan seperti itu muncul dengan cepat di mata Rune. Seolah-olah itu adalah pemandangan nyata, tubuh Aiden ditekan dengan suara retak, bahunya seperti gunung, dan dia mengalami tekanan yang sangat besar. Baik klon maupun tubuh aslinya bergetar. Rekan Daois Aiden, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Raja Iblis Merak melirik dengan cemas. Aiden menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, tubuh Buddha teratai emas dan dewa meluruskan punggung mereka pada saat yang sama dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Dalam sekejap, baik klon maupun tubuh aslinya dipenuhi dengan kekuatan mendominasi dan tak tertandingi yang menumbangkan segalanya. Boom! Rune Eye bergetar, dan retakan muncul. Di tubuh dewa ini, garis keturunan Taiyin terbuka, dan aura dingin menggigit, di tubuh Buddha teratai emas, tubuh Raja Iblis terbuka, dan gelombang energi iblis melonjak ke langit, meletus dengan hebat. Di saat yang sama, dia dipukul ke depan oleh tubuh asli dan tiruannya. Leluhur abadi surgawi kedua dari Sekte Duxian, tubuhnya gemetar hebat, wajahnya merah darah, dan dia menatap Aiden dengan ekspresi terkejut. Dengan ekspresi jijik di wajahnya, Aiden membiarkan kekuatan kurungan meningkat dan mengambil inisiatif untuk berjalan menuju leluhur abadi surgawi dari Sekte Pedang Feilai. Setiap langkah menyebabkan ruang bergetar dan badai energi berkecamuk. Jejak kaki yang dalam muncul di bawah kaki Aiden. Tampaknya tidak ada kekuatan di dunia yang dapat menghentikan tekad Aiden untuk membunuh leluhur abadi Sekte Pedang Feilai. Keinginan itu berubah menjadi lautan yang bergejolak dan bergegas menuju leluhur abadi Sekte Pedang Feilai, yang mengejutkan hatinya. Tekan aku. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Pedang Feilai memiliki sedikit kepanikan, tetapi gerakan di tangannya tidak ambigu, menarik kekuatan formasi dan meledakkannya ke arah Aiden dalam sekejap. Nenek moyang abadi kedua dari Sekte Duxian, Istana Iblis, dan Sekte Buddha Gajah Naga, mata mereka meledak dengan cahaya ilahi, berubah menjadi berkas cahaya tebal dan menembak ke arah Aiden. Seolah merasakan sesuatu. Aiden dan tubuh Buddha teratai emas menghentakkan kaki mereka pada saat yang sama, aura mereka meningkat sepenuhnya, menembus batas tertentu. Di bawah tatapan ngeri dan tidak percaya semua orang, sebuah aura meletus yang membuat semua dewa di ruangan itu gemetar mengingatnya. Aura yang memadukan kejahatan, haus darah, pembunuhan dan segala macam kekacauan. Tampaknya ini adalah keberadaan yang tidak dapat dipahami. Baik klon maupun aslinya telah menembus puncak Earth Immortal kali ini, tekanan yang dilepaskan oleh kombinasi tersebut secara langsung mengejar tahap tengah dari Celestial Immortal. Meskipun hanya ada sesaat, hal itu memberi Aiden kepercayaan diri untuk merajalela dan menghancurkan seluruh Sekte Pedang Feilai. Pada saat ini, di mata Mauren dan Zuyin Bis yang terkejut, aura Aiden luar biasa, dan dia tampak seperti dewa abadi yang tak tertandingi di langit dan bumi. Rune Eye dengan cepat runtuh. Rune di seluruh tanah seperti api, menyala dalam sekejap dan kemudian berubah menjadi abu. Kekuatan pengurungan lenyap. Seperti harimau yang melarikan diri, aura Aiden akan membuat semua orang dalam jarak 100 mil menyerah ke tanah. Sebuah tangan besar yang bersinar dengan cahaya ilahi ditarik keluar. Boom! Ketika Ki Mahamudra bawaan digunakan dalam keadaan seperti itu, kekuatannya meningkat puluhan kali lipat. 6 makhluk abadi sama rapuhnya dengan kertas. Terutama leluhur abadi surgawi dari Sekte Pedang Feilai, yang menerima perhatian khusus dari Aiden dan menamparnya ke tanah. Biarkan kamu mengejarku. Biarkan kamu menjadi sombong. Biarkan kamu bangga. Boom, boom, boom. Segel tangan besar Aiden diambil satu demi satu, menghantam leluhur abadi surgawi dari Sekte Pedang Feilai berkali-kali dengan kekuatan yang menghancurkan, tetapi dia tidak membunuhnya. Tiba-tiba, asap dan debu ada di mana-mana, dan tanah tertutup retakan. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Pedang Feilai masih memiliki kepala yang sangat marah dengan rambut dan janggut tersebar di bawah tubuhnya. Cedera pada tubuh jauh lebih sedikit dibandingkan dengan menginjak-injak martabat. Sejak menerobos ke alam abadi, nenek moyang abadi dari Sekte Pedang Feilai tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu lagi. Saat ini, saya hanya merasakan tamparan Aiden, tamparan demi tamparan, seperti cambuk besi, membekaskan tanda rasa malu ke dalam jiwa sedikit demi sedikit. Aku hanya membunuhnya, kenapa kamu tidak mundur? Aiden memandang sekilas kelima makhluk abadi yang kuat lainnya. Ketidakpedulian yang tak terlukiskan, intimidasi yang tak terlukiskan.
Setelah melihat kekuatan bertarung Aiden yang sebenarnya, 5 makhluk abadi yang kuat sangat ketakutan, bagaimana mereka berani tinggal di sini. Dia, yang sejak awal tidak pernah punya hati, mundur. Ah, Aiden, kamu harus mati. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Pedang Feilai yang sangat terhina tiba-tiba meraung dan menembak dengan energi yang kuat, menghancurkan tanah. Saat dia terbang, tangan besarnya tiba-tiba, seberkas sinar awan merah terbang ke tangannya. Itu adalah pedang peri. Bilahnya tajam dan terlihat seperti naga. Sekte Pedang Feilai terutama berfokus pada budidaya pedang. Selama ribuan tahun terakhir, terdapat banyak pembudidaya pedang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, sekte ini juga memiliki kartu truf yang tidak dapat dianggap remeh. Pedang peri ini adalah salah satunya. Aiden sedikit mengernyit, dia merasakan keinginan kacau pada pedang peri ini. Hati-hati, ini adalah pedang kuno yang ditemukan di reruntuhan langit berbintang oleh generasi ketiga pendiri Sekte Pedang Feilai. Ini adalah pedang kebencian. Pedang ini telah mengubur nyawa lebih dari 100.000 orang. Ada caranya yang membuat orang tenggelam ke dalamnya. Bahkan yang abadi pun tidak akan kebal terhadap kekuatan ini. Raja Iblis Merak memperhatikan petunjuk itu dan mengingatkan dengan keras. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Pedang Feilai tersenyum ganas, setelah pedang kuno diresapi dengan kekuatan Dewa Surgawi, dia menebas energi pedang yang merobek ruang. Namun adegan berikutnya tidak hanya mengejutkan Raja Iblis Merak, tetapi juga membuat leluhur Dewa Surgawi Sekte Pedang Feilai gemetar tak terkendali. Dalam keadaan gabungan, Aiden menghunus pedangnya. Sriting. Terdengar seruan pedang, dan pedang Zizio, yang kekuatannya telah mencapai puncaknya, langsung terhunus, dan aura Aiden menjadi lebih tajam. Bagaikan pedang yang menghakimi segala dosa. Energi pedang runtuh. Pedang kuno itu patah tepat di tengahnya. Yang juga rusak adalah tubuh leluhur abadi surgawi dari Sekte Pedang Feilai, yang jatuh ke dalam genangan darah dan terbagi menjadi 2 bagian. Aiden sebenarnya membunuh leluhur abadi surgawi dari Sekte Pedang Feilai yang dengan 1 pedang. Leluhur, ketika murid-murid Sekte Pedang Feilai melihat pemandangan ini, mereka menangis dan menjadi pucat. Kepala sekolah Sekte Pedang Feilai melihat sosok pemuda itu, dan rasa dingin keluar dari tulangnya. Mungkin dia tidak tahan dengan suasana yang sangat menindas dan melarikan diri. Bab 1002, Belalang Sembah mengintai jangkrik dan Oriole mengikuti di belakang. Sinar cahaya pedang muncul dalam sekejap dan memotong jiwa dan tubuh kepala sekolah Sekte Pedang Feilai menjadi 2 bagian. Darah berceceran di beberapa tetua bumi abadi, membuat mereka takut sampai mati, tubuh mereka gemetar dan mereka pingsan sepenuhnya. Mereka tahu bahwa, seperti Sekte Dewa Pengobatan, Sekte Pedang Feilai telah tamat. Ini menunjukkan bahwa sekte abadi teratas lainnya akan menurun. Hanya butuh setengah jam, tapi nasib sekte abadi tingkat atas sudah diputuskan. Ini adalah sesuatu yang tidak berani dibayangkan oleh siapapun di masa lalu. 5 makhluk abadi yang kuat sudah ketakutan dan berharap mereka bisa meninggalkan Sekte Pedang Feilai sesegera mungkin. Mereka tidak ingin datang ke tempat ini lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan bertarung anak ini sangat mengecewakan. Nenek moyang Sekte Buddha Gajah Naga, Dewa Surgawi, meraung enggan di dalam hatinya. Hah! Tiba-tiba, Aiden mengerutkan kening. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Pedang Feilai sebenarnya belum mati, meskipun tubuh fisiknya mati dan jiwanya lesu, dia selamat. Itu adalah sepasang baju besi hijau yang terdiri dari Lin Yu, menutupi jiwa dewa, itulah yang memblokir serangan pemusnahan jiwa dewa untuk leluhur abadi surgawi dari Sekte Pedang Feilai. Ini adalah harta spiritual tingkat menengah. Dan itu adalah harta spiritual langka yang dapat mempertahankan jiwa. Mata Aiden tiba-tiba berbinar. Di dunia abadi 9 alam, harta spiritual jarang ditemukan, harta spiritual pertahanan bahkan lebih langka, dan harta spiritual yang dapat menahan kerusakan dari roh ilahi bahkan lebih jarang. Arai, jiwa leluhur abadi surgawi dari Sekte Pedang Feilai dengan cepat mundur dan meraung, mengejutkan para murid yang tertegun dan menyebabkan gendang telinga mereka sakit. Tapi bagaimanapun juga, seseorang akhirnya mengerti bahwa formasi Sekte Pedang Feilai bergerak satu demi satu. Aiden, yang dikelilingi, menunjukkan sedikit rasa jijik. Ketika Mauren merasakan bahaya dan berinisiatif untuk mendekat, Aiden melontarkan tamparan seperti nyamuk besar. Boom! Semua formasi bergerak langsung hancur, dan akibat dari kehancuran itu ditekan oleh Aiden, sepenuhnya disempurnakan. Jiwa roh kecil itu ditangkap oleh Aiden dan dipukuli dengan keras. Dalam beberapa napas, bahkan dengan harta spiritual kelas menengah yang melindungi jiwa leluhur abadi surgawi dari Sekte Pedang Feilai merasa gagal. Yang lebih menakutkan lagi adalah Aiden membunuh jiwa tersebut dengan serangan Divine Yuan Knife, dan armor hijau jatuh ke tangan Aiden dan langsung menyatu. Ketika itu muncul kembali, itu sudah melekat di jiwanya. Serangkaian pola dewa merah menyala mengalir, penuh suasana misterius. Armor hijau sangat cocok dengan jiwa Aiden, tanpa rasa tidak nyaman, dan bahkan memiliki sedikit kesejukan, membuatnya sangat nyaman. Armor ilahi bulu hijau. Setelah Aiden benar-benar menundukkan armor itu, sebuah pesan muncul di benaknya.
Pada saat yang sama, dalam jeritan menyedihkan dari roh leluhur abadi surgawi dari Sekte Pedang Feilai, leluhur abadi surgawi ini benar-benar jatuh. Harapan agar Sekte Pedang Feilai kembali hancur lagi tanpa meninggalkan mimpi apapun. Ratapan, tangisan, amarah, dan berbagai makian bercampur menjadi satu. Kekuatan kemauan yang tak terlihat terbentuk dan berdampak pada Aiden. Tapi bagi Aiden, ini lemah dan menyedihkan. Saat tekanan dilepaskan, tekanan itu musnah. Murid dan tetua Sekte Pedang Feilai yang tak terhitung jumlahnya gemetar hebat, menyemburkan darah, dan jatuh ke tanah. Orang mati tidak bisa lagi mati. Melihat pemandangan ini, para murid dan tetua Sekte Pedang Feilai ditinggalkan dengan ketakutan yang tak ada habisnya dan melarikan diri untuk hidup mereka. Aiden sedikit mengernyit. Dupa makhluk hidup dapat memadukan kekuatan keinginan dan mempunyai pengaruh yang sangat besar, dapat menyehatkan jiwa dan melahirkan kehidupan baru. Ini adalah cara yang layak yang telah dipelajari oleh para biksu Buddha selama ratusan ribu tahun. Namun keinginan-keinginan negatif ibarat bunga yang tampak cerah, yang akarnya sudah lama membusuk, dan agama Buddha sangat enggan mencemarinya. Apa yang baru saja terkontaminasi oleh Aiden adalah kemauan negatif. Dia mungkin terlihat lemah, tapi dia akan menjadi bendungan saat dia melewati kesengsaraan keabadian. Mulai sekarang, alam abadi 9 alam ada di Sekte Pedang Feilai. Suara Aiden nyaring dan kuat, ditambah dengan ledakan energi sejati, itu bergulung seperti lautan yang bergemuruh, mengguncang awan dan menyebar hingga 100 mil jauh. Setiap orang yang mendengar kalimat ini merasa imannya seolah-olah telah runtuh, dan mereka roboh ke tanah, kehilangan kekuatan untuk bergerak. Aiden melepaskan 5 makhluk abadi, kecuali leluhur kedua dari Sekte Buddha Longxiang, yang tetap tinggal. Aiden, apa yang akan kamu lakukan? Makhluk surgawi kedua dari Sekte Buddha Gajah Naga ini memiliki mata yang marah dan ekspresi keagungan dan kasih sayang di wajahnya. Namun diam-diam, ada cahaya menyeramkan yang bersinar di matanya. Boom! Tanpa berkata apa-apa, Aiden melambaikan tangannya dan meledakkannya. Dia tidak senang dengan keledai botak yang bersuara tinggi ini dan melancarkan serangan ganas. Harus dikatakan bahwa saat ini dia, setelah tubuh Buddha teratai emas bergabung, kekuatan bertarungnya meledak seketika sudah cukup untuk merobohkan sejumlah besar makhluk abadi. Setelah lebih dari 10 gerakan, leluhur kedua dari Sekte Buddha Gajah Naga dibunuh dengan paksa. Makhluk surgawi yang kuat dibunuh sedemikian rupa sehingga dia tampak seperti ayam, kata kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi dengan kaget. Binatang Zuin mendekat dengan senyum lucu dan meminta ramuan emas dari 2 leluhur abadi surgawi kepada Aiden. Dia tidak keberatan itu kotor dan menelannya dalam satu tegukan dengan ekspresi kepuasan di wajahnya. Kekuatan darah binatang Lilin Yin adalah salah satu yang terbaik di alam semesta. Di mata orang biasa, jika dia menelan ramuan emas, dia akan meledak dan mati. Itu akan baik-baik saja baginya. Paling-paling, dia hanya akan berbalik dan tidur siang. Aiden, Mauren hendak memanggil dengan penuh kasih sayang. Pada saat ini, mata Aiden tiba-tiba berdiri dan dia melompat sejauh 100 meter. Kekuatan magis yang menakutkan, seperti binatang raksasa dari jurang, yang mengejutkan Aiden, turun. Itu adalah sepotong cahaya jari, seperti komet, menyeret cahaya jari sejauh 100 meter dan menghancurkan seluruh Sekte Pedang Feilai. Para murid dan tetua yang tidak sempat melarikan diri semuanya terbunuh. Sebuah jurang besar muncul di tanah. Di tepi jurang, dada Aiden berlumuran darah, dan seluruh tubuhnya langsung diwarnai merah. Dia menatap sosok yang tiba-tiba muncul. Itu adalah wajah kekanak-kanakan dengan rambut putih, dan ketika matanya sedikit menyipit, mereka bersinar dengan cahaya yang ganas seperti binatang prasejarah, membuat jiwa orang gemetar. Taois Lindu, wajah Raja Iblis merak menjadi gelap. Gelar Tao ini begitu lantang dan jelas sehingga karena keberadaannya di Sekte Tao Sen, ia bangga menjadi Sekte Abadi nomor 1. Kultivasinya telah mencapai tahap akhir keabadian surgawi. Di usianya yang sudah lebih dari 700 tahun, meskipun ia merupakan anggota dari generasi leluhur, bagi jenis leluhur abadi yang umur panjangnya telah habis dan selalu terancam terjatuh, Tao Lindu semakin kuat seiring bertambahnya usia. Bahkan orang ini terus menjelajahi ranah Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir. Penganut Tao Lindu benar-benar menakutkan. Hanya dengan datang ke sini, nafas yang meluap secara alami menyebabkan riak di kehampaan. Bunga, tumbuhan, pohon, serangga terbang, burung dan binatang dalam jarak 100 mil semuanya memutar tubuh mereka dan berubah menjadi bola kabut darah. Raja Iblis merak dan kepala sekolah dari Sekte Phoenix Surgawi mengerutkan kening dalam-dalam. Belalang sembah mengintai jangkrik dan Oriole mengikuti di belakang. Aiden berkata dengan dingin. Saat Tao Lindu muncul, Aiden mengerti dan matanya dingin. Bab 1003, Tao Lindu. Ini adalah raksasa di tahap akhir keabadian, tetapi dia telah kehilangan rasa malunya dan menggunakan metode tercela seperti itu. Sekte Daosen sepertinya diam, tapi nyatanya itu adalah hal yang paling menakutkan. Karena makhluk abadi tahap akhir ini sudah tertidur secara rahasia, menunggu untuk membunuh Aiden. Siapa sangka sosok sebesar itu bisa mencapai kondisi seperti itu untuk membunuh Aiden. Aiden kan, bakatmu memang satu-satunya yang pernah kulihat seumur hidupku. Wajar saja kalau tidak sebaik milikmu. Biasa saja, ketika potret Lindu Tao menggambarkan suatu hal biasa,
meski ada kejutan bagi Aiden di matanya, dia sepertinya mengaguminya. Sepasang porselen yang tak ternilai harganya. Tapi lebih dari itu adalah ketidakpedulian. Ketika dia menjadi seorang Tao dari Lingdu, tidak ada yang menganggapnya tinggi dan berpikir dia tidak memiliki peluang untuk menjadi abadi, tetapi dia benar-benar terkejut. Dengan bakat yang biasa-biasa saja, dia menjadi abadi, atau raksasa di antara yang abadi. Ia selalu berhati-hati dan berhati-hati, yang juga membentuk karakternya dalam membuat rencana dan kemudian bertindak. Jika Raja Iblis Merak dan Tuan Muda Merak adalah tipe pahlawan yang dapat dilihat secara sekilas, mereka luar biasa dan agung. Pendeta Tao Lingdu adalah tipe karakter kejam yang tertinggal di antara orang-orang biasa dan tidak memperhatikannya, tetapi secara diam-diam dapat mengobarkan situasi. Orang seperti ini adalah yang paling menakutkan. Hei, bagaimanapun juga, aku harus mengambil tindakan. Tao Lingdu merendahkan sikap mendiang dan berjalan menuju Aiden. Tekanan yang tak terlihat membuat Aiden tidak bisa bergerak. Bahkan dalam kondisi puncak setelah kombinasi, dia tampak seperti itu bak kecil. Kamu benar-benar mengejutkanku. Buddha dan Iblis berada dalam tubuh yang sama, dan tampaknya ada fisik keempat. Jika digabungkan, itu memberi Anda kekuatan untuk membunuh makhluk abadi yang kuat. Dan kekuatan magis dan pedang yang sangat indah itu bergerak. Sejujurnya, saya merasa sedikit kasihan dengan bakat saya dan saya tidak tega membunuh Anda. Tapi, demi masa depan Sekte Daosen, Anda harus mati. Pada saat ini, aura Tao Lingdu tiba-tiba menjadi dingin, dan bahkan suhu makhluk abadi di udara turun drastis. Dia sangat terkejut dengan perbuatan Aiden. Setelah perencanaan, dia mengintai Sekte Pedang Feilai sementara Aiden bertarung dengan 6 dewa surgawi. Dia adalah raksasa di tahap akhir keabadian, tetapi dia jarang menahan amarahnya, seperti macan tutul salju di salju, menunggu mangsanya mendekat. Karena dia tidak berani berjudi. Menurut informasi yang diperoleh, Aiden memiliki banyak cara untuk melarikan diri. Jika dia dibiarkan melarikan diri, Sekte Daosen akan gelisah sepanjang hari. Dapat dikatakan bahwa ini adalah strategi yang direncanakan dengan cermat untuk melawan Aiden. Sekte Pedang Feilai berada di dinasti Ming. Pendeta Tao Lingdu menyembunyikannya dari pandangan semua orang. Terhubung satu sama lain, dia diam-diam mengabaikan kematian leluhur abadi surgawi dari Sekte Pedang Feilai dan leluhur abadi surgawi kedua dari Sekte Buddha Longxiang. Tujuannya adalah menggunakan pedang mangsa ini untuk sepenuhnya menolak Sekte Pedang Feilai dan Sekte Buddha Gajah Naga. Lalu dia membunuh mangsanya. Dengan cara ini, posisi Sekte Abadi nomor 1 Sekte Daosen tidak akan terguncang selama ribuan tahun. Anda bisa memarahinya, dia adalah orang yang licik dan berbahaya yang jelas-jelas berada di tahap akhir keabadian tetapi masih memainkan peran yang begitu jahat. Namun kita juga harus mengakui kemampuan Lingdu Tao. Boom! Pada saat ini, tubuh abadi guntur surgawi, tubuh Buddha teratai emas, tubuh Raja Iblis, dan garis darah Taiyin semuanya diaktifkan. Kekuatan tempur Aiden sekali lagi ditumpangkan, mencapai tingkat yang keterlaluan, dan kekosongan diperas dengan parah. Namun, penganut Tao Lingdu masih mendekati Aiden dengan tidak tergesa-gesa. Sebuah jari menusuk dadanya. Engah. Darah muncrat. Wajah Aiden menjadi pucat dan dia terbang keluar. Perbedaan kekuatan keduanya sangat besar. Jari Lingdu mengandung kekuatan dan menembus tulang Aiden. Namun, yang mengejutkannya adalah luka Aiden pulih dengan cepat. Jelas bahwa bahkan makhluk abadi pun akan binasa jika dia terkena jari ini, tetapi Aiden selamat. Mata Tao Lingdu menjadi semakin dingin. Melihat Aiden selamat, Zuyinbis menghela nafas lega. Aku hampir membuatnya takut sampai mati sekarang. Jika Aiden mati, dia juga akan menyelesaikan permainannya. Haha, jangan khawatir, Aiden bukanlah orang yang mudah mati, Zuyinbis menghibur Mauren yang berdiri di sampingnya. Raja Iblis Merak melihat sebuah petunjuk dan menundukkan kepalanya sambil berpikir. Tiba-tiba, Raja Iblis Merak bergabung dengan lingkaran pertempuran, dan cahaya ilahi 3 warna meledak, menghancurkan segalanya. Bang! Pendeta Tao Lingdu, yang memegang formula ajaib, melambaikan tangannya dan membuat segel telapak tangan besar untuk mengusir Raja Iblis Merak. Meskipun dia tidak membunuhmu, dia berkata dengan dingin, Merak kecil, meskipun aku tidak bisa membunuhmu untuk saat ini, aku masih bisa membuatmu sedikit menderita jika aku berani terlibat dalam kemarahan. Raja Iblis Merak tampak sejujurnya. Dia keluar dari lingkaran pertempuran dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, saya tidak akan mengganggu senior Lingdu. Pertarungan satu sisi berlanjut. Menghadapi kekuatan mutlak dari Lingdu Tao, Aiden sepertinya tidak punya pilihan selain menangkis. Setelah beberapa saat, mulut harimau itu roboh, menghancurkan sejumlah rumah yang tidak diketahui jumlahnya. Untungnya, kebangkitan darah Taiyin memberi Aiden kemampuan pemulihan yang kuat, seperti manusia yang tak terkalahkan, pulih berulang kali. Kemampuan ini membuat penganut Tao Lingdu mengerutkan kening semakin dalam. Kecuali jika bisa menghancurkan jiwa Aiden seketika dengan kekuatan absolut. Tapi jiwa Aiden mengenakan sepotong baju besi ilahi bulu hijau, yang menetralkan sebagian besar kekuatan Tao Lingdu yang meledak ke arah jiwa. Dia juga mengganggu dia dengan pedang pemikiran ilahi dari waktu ke waktu. Mata Tao Lingdu tajam, dan tiba-tiba,
tekanan pada tubuhnya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi lagi, dan sosoknya menjadi sedikit ringan, seperti selembar kertas. Inkarnasi di luar tubuh. Aiden segera mengerti. Penganut Tao Lingdu di matanya bukanlah dirinya sendiri, namun meski begitu, dia masih memiliki 1/10 kekuatan tempur dari tubuh aslinya. Aiden sangat gembira dan matanya berbinar. Berinkarnasi di luar tubuh berarti ada batasan waktu, dan yang harus saya lakukan hanyalah menahannya dan menghabiskan kekuatannya. Ketika saatnya tiba, inkarnasi dari makhluk abadi tahap akhir akan menjadi suplemen terbaik, lebih baik daripada obat mujarab. Tapi serangan berikutnya begitu kuat sehingga menjadi kacau balau. Inkarnasi eksternal dari Lingdu Tao tampaknya diterangi dengan lapisan cahaya keemasan, megah dan khusyuk, dengan aura Buddha yang samar-samar. Segera setelah itu, kekerasan, haus darah, dan pembunuhan. Mantra petir dan kekuatan magis klan iblis juga digunakan. Inkarnasi eksternal ini seperti leluhur abadi surgawi dari Sekte Daosen selama periode tebing langit rusak, yang belajar dari kekuatan ratusan sekolah dan menyerap yang terbaik darinya. Boom! Dalam cahaya ilahi yang menyala-nyala dan kabur, Aiden juga menebas dengan pedang Zizio dan 3 pedang tertinggi Qi. 3 energi pedang memblokir semua rute pelarian. Namun kenyataannya seperti yang diharapkan. Ketiga pedang energi itu runtuh secara bersamaan, dan Aiden terbang mundur lagi, luka di tubuhnya pecah, dan kemudian dengan cepat pulih kembali. Untungnya, pedang Zizio sudah menjadi harta spiritual tingkat rendah, jika tidak maka pedang itu harus meledak secara langsung. Pada saat ini, Aiden juga merasakan getaran pedang Zizio. Pertempuran masih berlangsung di Sekte Pedang Feilai yang sudah hancur. Bahkan Lingdu Tao pun tidak menyangka bahwa pemuda di depannya, meski bertarung sengit, mampu menahan serangannya berkali-kali. Aiden juga telah beradaptasi dengan tekanannya. Boom! Dengan suara otot dan tulang, daging, tulang Aiden, dan luka di jiwanya pulih dengan cepat. Bab 1004, dipakai sampai mati. Pertempuran ini telah berkembang menjadi situasi yang tidak diharapkan oleh Lingdu Tao, dan secara bertahap menjadi tidak terkendali. Sedemikian rupa sehingga dewa di Sekte Daosen mengeluarkan erangan marah, wajahnya dipenuhi kesuraman, dan jejak aura dewa surgawi tahap akhir meluap. Boom! Dalam pertempuran sengit tersebut, klon dari Tao Lingdu masih menempati posisi yang benar-benar menekan dan menghancurkannya dengan sihir di tangannya. Aiden hancur berkeping-keping dan terlempar ke belakang, membajak tanah sejauh 100 meter dalam waktu yang lama, dan kakinya berlumuran lumpur. Brengsek, Zuyinbis membuka mulutnya. Kali ini sepertinya sedikit berbeda. Meski Aiden masih disemprot darah oleh klon Tao Lingdu, terlihat dengan mata telanjang bahwa tubuhnya lebih tangguh dan menakutkan. Tubuh yang terdiri dari daging dan darah, otot dan tulang, tampak seperti mesin yang sangat indah, masing-masing bekerja sama untuk menghilangkan sebagian besar kekuatan pukulan. Dan cederanya pulih lebih cepat. Wajah Aiden menunjukkan ekstasi. Ini adalah tingkat kendali halus atas tubuh fisik, meskipun tidak ada hubungannya dengan peningkatan kultivasi seseorang, ini merupakan manfaat yang sangat besar. Semua ini adalah perubahan yang disebabkan oleh garis keturunan Taiyin. Penganut Tao Lingdu jelas juga memperhatikan sesuatu yang aneh pada Aiden, wajahnya menjadi semakin jelek seolah-olah dia baru saja makan kotoran, dan kemudian niat membunuhnya menjadi semakin menakjubkan. Aiden harus mati. Dia membisikkan mantra di mulutnya, dan auranya menjadi kabur dan halus. Dalam sekejap, tiruan dari Tao Lingdu terpisah menjadi 2 bayangan dan berubah menjadi penampilannya. Ada 3 penganut Tao Lingdu yang identik. Mauren, kepala sekolah dari binatang Zuyin dan Sekte Phoenix Surgawi, sekali lagi memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Aiden masih memasang ekspresi tenang di wajahnya dan melancarkan serangan dengan kecepatannya sendiri. Pada saat yang sama, dia juga melihat sekilas realitas kekuatan magis Lingdu Tao. Hal ini mirip dengan legenda Tao bahwa satu Qi berubah menjadi 3 keadaan murni. Namun ia hanya memiliki bentuknya, bukan semangatnya. 2 klon lainnya hanya memiliki setengah kekuatan klon Lingdu Tao. Namun karena perbedaan ranah, sebenarnya sangat tricky. Menekan, Aiden mengomel, matanya berbinar-binar. Dengan satu tangan terangkat, bendera Belanda berkibar, melepaskan energi iblis yang mengepul. Dalam aura iblis, 40 sosok iblis luar angkasa muncul, semuanya dengan wajah dan taring hijau, dan aura mereka ganas. Bendera Nether, yang telah mendapatkan kembali sebagian kekuatannya, jelas jauh lebih kuat, dan 40 iblis luar angkasa yang dipanggilnya juga memiliki mata merah dan aura yang mengkhawatirkan. Pola setan muncul di tubuhnya. Kali ini, bahkan 3 klon dari Tao Lingdu hampir ditekan, dan mereka terhuyung mundur beberapa langkah. Tentu saja Aiden kembali terkena kekuatan magisnya hingga menimbulkan luka. Tapi itu pulih dengan cepat. Lingdu Tao, dia menjadi gila. Semut di depannya adalah makhluk yang bisa dia tampar sampai mati, tapi dia adalah orang mesum dengan kemampuan pemulihan yang kuat, dan setiap kali dia pulih, tubuhnya akan menjadi lebih kuat. Di depan, dia juga bisa menembus pertahanan fisik dan menyebabkan kerusakan pada jiwa Aiden. Sekarang sulit untuk mencapai langit. Haha. Bahkan seorang Tao yang merupakan guru spiritual, sosok hebat di tahap akhir dari Dewa Surgawi, tetaplah seorang lelaki tua. Zuyinbis tersenyum tidak ramah,
dan terus menggunakan lidahnya yang beracun, tidak melepaskan kesempatan apapun untuk mengejek. Dalam pertempuran ini, semakin tua Ling Du Tao, dia menjadi semakin frustrasi. Ibarat orang dewasa yang memegang pisau dapur, menghadapi anak kecil yang memakai mesya, sulit menembus pertahanan. Masih ada orang yang menyindir. Namun, penganut Tao Ling Du adalah orang yang pernah melihat badai besar, meski suasana hatinya masih sangat berfluktuasi, dia berhasil menenangkan diri. Mauren memandang Aiden, mengepalkan tinjunya erat-erat dan menggigit giginya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tidak seperti Zhu Yinbis yang menonton drama, dia teringat adegannya bersama Aiden. Memang benar dia mengagumi Aiden, tapi dia tidak akan pernah membiarkan dirinya menjadi wanita yang menahannya, dan hanya bisa berdiri diam di belakangnya hampir sepanjang waktu. Apa yang bisa dilakukan Melissa, dia juga bisa melakukannya. Bahkan tidak kalah sama sekali. Gadis yang telah membangkitkan mentalitas wanita kuat ini memiliki cahaya keras kepala di matanya. Aku juga ingin menjadi makhluk abadi yang kuat. Boom! Sekte Pedang Fei Lai, yang sudah hancur, menjadi semakin tak tertahankan karena pertarungan antara keduanya, dan berubah menjadi medan syuro. Pendeta Tao dari Ling Du keluar dengan api sungguhan. Aiden juga sangat termotivasi untuk bertarung. Ada 100 jurus dalam pertarungan, sejak awal penganut Tao Ling Du menekan dan memukulnya, Aiden hanya bisa dipatahkan dan ditangkis. Saat ini, tubuh fisik Aiden telah mencapai tingkat yang keterlaluan. Bahkan tiruan dari raksasa Celestial Immortal tahap akhir hampir tidak dapat menembus pertahanan. Bahkan jika makhluk abadi yang sebenarnya datang sendiri di tahap selanjutnya, saya khawatir situasinya akan tetap sama. Seolah-olah darah Taiyin menyatu ke dalam tubuh fisik sedikit demi sedikit, memberi nutrisi pada tubuh fisik dan membuatnya lebih kuat dengan cepat. Bahkan ketika tubuh abadi guntur surgawi telah selesai dibangun, Aiden tidak pernah merasa konyol ini. Tubuhku sepertinya abadi. Bagaimana mungkin, tubuh fisikmu? Klon dari Tao Ling Du juga menemukan fakta mengerikan ini dan tampak terkejut. Sedemikian rupa sehingga suasana hati dewa dalam sekte Dao Shen berfluktuasi dengan hebat. Bendera Belanda diredam dan dijatuhkan. Pada saat yang sama, pedang Zizio membentuk lingkaran pedang, dan gelombang pedang menyebar dengan cepat. Dua klon lainnya dari Tao Ling Du langsung dihancurkan. Saat ini, situasi perang mulai berubah. Aiden menjadi semakin berani saat dia bertarung. Waktu untuk klon Ling Du Tao akan segera tiba, dan kekuatannya berlalu dengan cepat. Saya tidak mau menyerah, tiruan dari Tao Ling Du berkata dengan suara penuh kebencian, tetapi sangat tenang. Klon dari keabadian abadi tahap akhir dikonsumsi sampai mati oleh puncak keabadian bumi, meskipun puncak keabadian bumi ini dapat membunuh keabadian surgawi. Jika berita ini menyebar, siapa yang akan mempercayainya? Tidak akan lama lagi para biksu di 9 alam dunia abadi harus mempercayainya. Kekuatan magis, pembekuan ruang. Ruang itu langsung memadat. Aiden tiba. Pedang Zizio di tangannya mengeluarkan cahaya pedang yang cemerlang, dan menembus dada klon Ling Du Tao. Darah mengalir keluar dan dengan cepat berubah menjadi titik cahaya. Klon ini akhirnya mati dan musnah. Fiuh. Setelah keadaan gabungan dilepaskan, Aiden kelelahan dan hampir jatuh ke tanah, namun dibantu oleh Mauren. Aku baik-baik saja, Aiden memberikan pandangan yang menghibur. Melihat ini, Mauren menjadi lebih bertekad untuk menjadi lebih kuat. Sekte Tao Shen. Wow. Guru Tao Ling Du tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah, dengan ekspresi lesu di wajahnya. 10 jarinya terkepal erat, dan bahkan jika kukunya tertanam di daging dan bekas darah tumpah, dia sepertinya tidak menyadarinya, wajahnya sangat suram. Klon ini dibuat dengan esensi darah dan darahnya, dan setelah kematiannya, secara alami berdampak besar padanya. Pendeta Tao Ling Du sangat yakin dengan perhitungannya, jika tidak, dia tidak akan menjadi raksasa di akhir periode Tianxian. Tapi setelah semua perhitungan, dia mempertimbangkan semuanya dan menjadi Oriole. Tapi dia tidak pernah menyangka Aiden akan menjadi variabel yang buruk. Seolah-olah semua akal sehat tidak bisa diterapkan padanya. Akibatnya, penganut Tao Ling Du menjadi sangat marah. Variabel ini harus dihilangkan. Bab 1005, 9 alam-alam abadi memiliki rasa hormat yang sama. Dalam sekte Lingjian, reputasi Aiden telah lama menyebar ke seluruh dunia abadi 9 alam, membuat banyak orang ketakutan. Terlebih lagi, dia baru saja menghancurkan sekte pedang Fei Lai dan bertarung dengan klon dari Ling Du Tao, dan aura di tubuhnya belum sepenuhnya mereda. Dari awal hingga akhir, sekte Lingjian meringkuk ke samping, tidak berani bertindak gegabah. Sekarang dia sangat ketakutan hingga dia hampir berlutut dan memanggil leluhurnya. Ketika dia melihat Aiden dan yang lainnya datang, dia tentu saja tidak berani menghentikan mereka sedikitpun. Leluhur abadi surgawi dari sekte Lingjian secara pribadi maju untuk membuat lelaki tua ini, yang biasanya abadi, dingin dan tegas, tersenyum sebaik mungkin. Bahkan ketika putra dan orang sucinya meninggal di tangan Aiden, dia tidak berani ikut campur. Aku ingin tahu apa yang dilakukan teman kecil Aiden dengan datang ke sekte ini. Kata leluhur abadi surgawi dari sekte Lingjian sambil tersenyum. Selain Aiden, ada juga 2 makhluk abadi, Raja Iblis Merak dan Kepala Sekolah Sekte Phoenix Surgawi. Jika Aiden tertarik dan memusnahkan sekte Lingjian,
leluhur abadi dari Sekte Lingjian tidak akan punya tempat untuk menangis. Tubuh senior benar-benar tangguh. Senior, saya tidak berani menganggap ini serius. Mari kita bicara tentang persahabatan secara setara. Wajah leluhur Sekte Pedang Surgawi berkedut. Haha, baiklah kalau begitu. Jika aku mengingatnya dengan benar, kamu memburuku di alam iblis kuno. Aiden tersenyum setengah hati. Ahem, aku sudah tua dan bingung untuk sementara waktu. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Lingjian sangat ketakutan sehingga putra Tuhan gemetar dan tidak dapat berbicara dengan jelas. Oke, jangan bercanda lagi, aku ingin meminjam susunan teleportasi kosongmu. Aiden menatap lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum. Semuanya mudah untuk dikatakan, semuanya mudah untuk dibicarakan. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Pedang Roh berharap dia dapat segera mengusir sosok seperti Dewa Iblis ini. Selama periode ini, ketika leluhur abadi surgawi dari Sekte Lingjian sedang berbicara dengan Aiden, dia berhati-hati sepanjang percakapan, karena takut membuat bintang jahat itu tidak bahagia. Ketika dia mengetahui bahwa kepala sekolah dari Sekte Phoenix Surgawi telah menjadi makhluk surgawi yang kuat, dia tampak tercengang. Obat mujarab berbulu seharusnya diberikan padanya. Tampaknya Sekte Phoenix Surgawi tidak boleh mati. Akhirnya, Aiden dan yang lainnya meninggalkan wilayah Cangdong melalui susunan teleportasi kosong. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Pedang Roh, yang tersenyum dan merendahkan diri sepanjang proses, seperti petugas layanan pelanggan hotel yang tidak berani bernapas, menemani bos perusahaan dengan hati-hati, dan merasa sangat sedih. Akhirnya, ketegangan di hatinya menjadi rileks sepenuhnya saat Aiden pergi, dan dia juga menghela napas. Untuk waktu yang lama, di wilayah Cangdong, Sekte Pedang Feilai adalah pesaing Sekte Lingjian, dan mereka ingin menghancurkan Sekte Pedang Feilai. Tetapi ketika Sekte Pedang Feilai benar-benar dihancurkan, leluhur abadi surgawi dari Sekte Lingjian khawatir tentang untung dan rugi. Sedemikian rupa sehingga para pemimpin tertinggi Sekte Lingjian mengadakan pertemuan semalaman. Setelah berjuang beberapa saat, hasil dari pertemuan tersebut sangat sederhana, menjalin hubungan baik dengan Aiden dan berteman dengan Sekte Phoenix Surgawi. Ada seorang murid di sekte kita bernama Lia. Bukankah itu ada hubungannya dengan Aiden? Mulai sekarang, dia akan menjadi orang suci. Leluhur surgawi dari Sekte Pedang Roh segera memerintahkan. Hehe, bagaimanapun juga, Aiden masih muda dan bersemangat, jadi dia mungkin punya orang kepercayaan. Menjadi orang suci dari Sekte Pedang Roh seperti menerima paket hadiah dari surga. Di tengah ucapan selamat dari sesama senior dan saudari, Lia sama sekali tidak berpikir untuk bahagia. Apakah dia akan kembali? Lia berkata dengan bingung. Yang dia maksud adalah tubuh Buddha teratai emas. Faktanya, dia tidak mengagumi Aiden seperti seorang gadis, sebaliknya, dia memiliki ingatan yang mendalam tentang biksu kecil itu. Meskipun dia tahu bahwa biksu kecil itu hanyalah tiruan dari Aiden, dia memiliki intuisi bahwa dia adalah manusia yang memiliki darah dan daging. Provokasi Aiden terhadap Sekte Pedang Feilai menyebabkan keributan di seluruh dunia abadi 9 alam. Oleh karena itu, ketika Aiden pergi ke Sekte Pedang Feilai hari itu, banyak kekuatan yang diam-diam memperhatikan. Termasuk 6 dewa surgawi yang bergabung untuk memasang jaring, Aiden dan tubuh Buddha teratai emas bergabung untuk melepaskan kekuatan bertarung dari keabadian duniawi tingkat menengah. Bunuh leluhur abadi dari Sekte Pedang Feilai. Ada juga belalang yang mengintai jangkrik atau oriole di belakang, dan tiruan dari Lindu Tao yang diam-diam berencana untuk muncul sejak lama muncul, mengejutkan mata semua orang. Meremehkan segala sesuatu dengan sikap yang menghancurkan. Kemudian Aiden menciptakan keajaiban luar biasa dan memakan klon abadi tahap akhir hidup-hidup. Tidak ada yang tahu tentang adegan ini, dan dengan cepat menyebar ke 9 alam abadi. Boom! Selanjutnya, tentu saja terjadi banyak kejutan, keributan, dan diskusi. Meski mereka memberi Aiden gelar bumi abadi terkuat di dunia, mereka tetap mengakui bahwa mereka meremehkan Aiden. Itu adalah tiruan dari Earth Immortal tahap akhir. Di seluruh alam abadi 9 alam, hanya ada 2 iblis besar, Tao Lingdu dan monster kuno dari alam iblis kuno, yang memiliki umur yang sangat panjang dan keduanya sangat tua. Kekuatan tempur gabungan Aiden dan tubuh Buddha teratai emas secara langsung mengejar Earth Immortal tingkat menengah. Ini adalah akibat yang buruk. Ini berarti Aiden sekarang mendominasi alam abadi 9 alam. Hanya ada 2 di tahap akhir Earth Immortal. Hanya ada 6 di tahap tengah Earth Immortal. Hanya ada segelintir orang di 9 alam dunia abadi yang dapat memeriksa dan menyeimbangkan Aiden. Untuk sementara waktu, banyak makhluk abadi yang sebelumnya membenci Aiden, untuk pertama kalinya, benar-benar merasakan penindasan yang dibawa oleh sosok mimpi buruk. Ada berbagai macam emosi termasuk ketidakberdayaan dan keraguan. Mereka harus menunjukkan sikap mereka. Wilayah Phoenix Surgawi. Raja Iblis Merak secara alami kembali ke alam iblis kuno. Aiden dan yang lainnya juga kembali ke Sekte Phoenix Surgawi. Tentu saja, Sekte Phoenix Surgawi juga mengetahui berita tersebut. Seluruh sekte memandang Aiden dengan mata penuh kekaguman. Jika ada orang yang paling tidak bahagia di tempat kejadian, itu adalah binatang Suyin. Gila, aura diperhatikan seperti ini bukanlah sesuatu yang aku nikmati. Kepala sekolah,
Murid ini melamar pergi ke kolam darah Phoenix untuk berlatih dalam pengasingan, kata Mauren langsung pada intinya. Ekspresi terkejut melintas di mata Aiden, sepertinya Mauren telah banyak berubah hari ini. Tapi saya tidak terlalu memikirkannya. Tujuan Aiden adalah untuk menghancurkan Sekte Pedang Velai dan pada saat yang sama menakuti para dewa kuat yang mencoba menimbulkan masalah. Adapun reaksi berantai selanjutnya, dia tidak terlalu memikirkannya. Prioritas utama sekarang adalah meninggalkan dunia abadi 9 alam. Dia telah menggendongnya cukup lama dan pergi ke pulau peri di luar negeri untuk mencari ibunya. 2 hari kemudian, panasnya belum hilang, para makhluk abadi yang kuat di alam abadi 9 alam semuanya berbicara tentang Aiden, dan ekspresi mereka berubah, dan mereka berada dalam suasana panik. Akhirnya, sepertinya saya sudah mengambil keputusan. Dewa Surgawi yang kuat mengambil inisiatif untuk muncul dan pergi ke Sekte Phoenix Surgawi untuk menjelaskan tujuannya mengunjungi Aiden. Aiden tidak akan bisa hadir. Pria yang kuat dan berkuasa ini kembali dengan marah. Yang abadi di 9 alam-alam abadi terdiam sejenak, dan kemudian, karena kombinasi keadaan yang aneh, mereka semua mulai mengunjungi Aiden. Tiba-tiba semua orang datang, entah mereka punya dendam atau tidak, mengenalnya atau tidak mengenalnya. Ambang batas Sekte Phoenix Surgawi hampir rusak. Mereka mengirimkan sinyal ke Aiden. Hormati Aiden. Pada saat ini, Aiden tahu bahwa hanya berterima kasih kepada tamu di balik pintu tertutup tidak akan menyelesaikan masalah, jadi dia muncul begitu saja dan mengambil inisiatif untuk bertemu dengan makhluk abadi yang kuat dari alam abadi 9 alam. Tiba-tiba, semua murid Sekte Phoenix Surgawi saling memandang. Karena Sekte Phoenix Surgawi tidak lagi diselimuti oleh aura menakutkan dari makhluk abadi, dan jumlahnya sangat banyak, jika mereka berbalik dan menyerang Sekte Phoenix Surgawi, mereka dapat melenyapkan Sekte Phoenix Surgawi dalam sekejap. Bersambung.